Haleluya, 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 puji Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua yang ada di rumah, yang ada di kantor, bahkan yang ada di tempat usaha. Saudara mungkin menyaksikan program ini, program Yesus itu baik. Saya menyapa saudara, shalom, selamat pagi. Apa kabar saudaraku? Saudara pasti bersuka cita dan diberkati Tuhan, amin. Pagi ini hari Senin tanggal 29 Maret saya kembali hadir di hadapan saudara melalui YouTube saya, melalui program Facebook ataupun program-program yang saya bagikan. Saya ingin saudara pagi ini diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya yakin ketika saudara menempatkan Tuhan dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam keluarga saudara, saudara menempatkan Yesus dalam rumah tangga saudara, berarti saudara mengundang sorga ada di tengah-tengah keluarga saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat sukacita melihat saudara hari ini boleh beraktivitas. Saudara boleh bernafas, saudara masih sehat, saudara masih boleh menghirup udara yang segar. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Jika saudara masih bisa tersenyum, saudara masih bisa melihat anak-anak kita, saudara masih bisa melihat orang tua kita, melihat suami, melihat istri kita, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saya menyapa saudara pagi ini, biarlah salam damai sejahtera menyertai saudara dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang saat ini saudara kerjakan. Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pagi ini saya akan bagikan firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-22. Saya akan ambil intisarinya saja, ayat 23 sampai ayat yang ke-32, tapi saya akan ambil di ayat yang 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan itu seperti malaikat surga." Saudaraku, saya banyak mendengar kabar-kabar bahwa di surga kita nanti ada makan, ada tempat tinggal, kita punya uang, kita boleh bawa harta kita boleh melihat istri kita, boleh melihat suami kita. Saudaraku, kita mati tidak bawa istri. Kita mati bukan bawa suami. Kita mati bukan bawa uang ataupun bawa mobil mewah kita ke surga. Kita mati bawa iman kita berjumpa dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, program ini menjadi program yang indah buat kita semua yang menyaksikan program Yesus itu baik. Mengajak kita bahwa kita harus dewasa di dalam Tuhan. Karena kedewasaan itu membuat kita belajar tentang firman Tuhan, belajar bahwa firman itu menjadi terang, menjadi semangat buat kita untuk kita melayani Tuhan. Yang saya katakan amin. Saya yakin bahwa saudara yang menyaksikan program ini, saudara pasti ingin melayani Tuhan. Dan ayat ini menjelaskan, tetapi ayat ini 21, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda. Apa yang dikatakan Tuhan ketika dia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Haleluya. Dan ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang hidup. Yang percaya katakan amin. Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu, dia bukan mati secara roh, tetapi dia mati secara fisik. Artinya dia relakan hidupnya, dia berikan hidupnya, dia korbankan dirinya untuk dicambuk, diludahi, dilempari pakai batu, bahkan dia disalibkan di atas kayu salib. Dia bukan menjadi Allah yang mati. Dia bukan menjadi Allah yang sementara kita untuk boleh berjumpa dengan dia, tetapi dia Allah yang hidup. Yang percaya katakan amin. Sampai detik ini juga dia tidak berubah. Saudaraku, surga tidak berbicara seberapa banyak uang yang bisa kita bawa, seberapa banyak kekayaan yang bisa kita bawa nanti ketika kita mati. Karena surga tidak berbicara tentang orang mati. Surga berbicara tentang orang-orang percaya. Oleh sebab itu saya tidak percaya
ketika hamba-hamba Tuhan berkata bahwa orang mati, ketika dia mati masuk surga, saya tidak percaya. Tetapi saya percaya orang mati ketika dia bertahan sampai imannya berjumpa dengan Tuhan, dia akan melihat surga di dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Surga tidak berbicara tentang seberapa hebat kita. Surga tidak berbicara seberapa besarnya pelayanan kita. No. Surga berbicara tentang sejauh mana imanmu bertahan berjumpa dengan Tuhan. Pagi ini saya membagikan firman Tuhan dengan tema yaitu apa yang berlangsung di surga. Bersurga itu kita hanya memuji menyembah Tuhan. Kita seperti orang-orang yang hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku yang menyaksikan program ini, saudara harus paham bahwa firman Tuhan itu bukan hanya untuk dibaca, tetapi kita harus belajar minta hikmat dari Tuhan. Saya yakin bahwa setiap orang pasti rindu masuk surga. Amin. Walaupun dia hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan, bahkan hidup bebal dalam penyembahan berhala, semua orang pasti merindukan dosa. Yang percaya katakan amin. Imanmu menyelamatkanmu. Bukan perbuatanmu yang menyelamatkan kita. Bukan kebaikan kita yang buat kita masuk surga. Tapi Tuhan bilang apa? Imanmu yang membawa kau masuk dalam kerajaan Allah. Alkitab menjelaskan hanya orang-orang yang bertahan imannya sampai kepada Bapa. Alkitab mengatakan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yang percaya katakan amin. Artinya saudara, kita harus terima Yesus, terima keselamatan, terima pengampunan, terima berkat, terima mujizat, terima kesembuhan, terima lawatan Allah, terima jamahan Tuhan. Jika saudara ingin dijamah oleh Tuhan, rasakan hadiratnya, rasakan kuasanya, rasakan berkatnya, maka engkau berkata, Yesus ada di dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Ada beberapa hal yang saya pelajari. Kenapa orang Saduki memiliki hati yang keras, memiliki hati yang suka membalikkan fakta, membalikkan kebenaran, sampai dia berusaha menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus bilang, hai engkau orang yang tidak percaya, engkau sesat. Saudaraku, jangan menjadi kumpulan orang-orang sesat. Karena orang-orang sesat ini, ya kan, orang-orang sesat ini hidupnya gak bener. Ya, dia lebih senang lihat orang susah. Dia lebih senang lihat orang menderita. Orang susah ini dia lebih senang mencari nama, mencari pangkat, mencari pamor, mencari harga diri. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah mencari nama. Saudara, kita mati tidak bawa nama. Kita mati bawa iman kita kepada Tuhan. Percaya katakan amin. Ya kan? Banyak orang bilang, perbuatan kita, kebaikan kita, yang kita berikan kepada orang lain menjadi jaminan masuk surga. No, buat saya tidak. Karena menjamin saudara masuk surga adalah imanmu kepada Tuhan. Alkitab menuliskan dalam kitab Ibrani, jika ada imanmu sebesar biji sawi, engkau boleh berkata kepada gunung itu, hai gunung, pindahlah, maka gunung itu akan pindah. Artinya, jika engkau punya masalah dalam hidupmu, sebesar apapun yang kau rasakan, sebesar apapun yang kau alami, jika engkau yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa imanmu kepada Tuhan, dan kau berkata, hai beban, hai masalah, hai penyakit, hai cobaan, aku berkata kepadamu dalam nama Yesus, engkau enyah dalam nama Yesus. Artinya kita punya iman. Semakin engkau percaya kepada Tuhan, iblis semakin gentar dia menghadapi saudara, semakin takut berteman dengan saudara. Tapi ingat, justru jika kita lalai di dalam pelayanan, di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam iman kita lalai, iblis akan sikat habis hidup kita. Daniel diizinkan Tuhan menghadapi masalah, tapi Tuhan bilang,
Engkau boleh ambil nyawanya. Engkau boleh ambil hartanya. Engkau boleh ambil kekayaannya, anak, istri, ternaknya. Cuma satu yang gak bisa kau ambil. Kau tidak bisa ambil imannya. Saudara yang menyaksikan program ini, saya sangat sedih jikalau kita sampai detik ini masih sering meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, saudaraku. Jika kita meninggalkan Tuhan, sama halnya jika kita meninggalkan anak kita. Kita kehilangan harapan. Tapi jika kita terus mengikut Dia, melayani Dia, kita akan diangkat. Kita akan dibawa naik terus. Bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Melalui program ini, saya mengajak saudara tetap pertahankan imanmu kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya pelajari ada beberapa pengertian menarik yang Yesus ingin sampaikan kepada manusia, apa yang berlangsung di surga. Yang pertama, apa yang berlangsung di bumi berbeda dengan apa yang berlangsung di surga. Saudaraku, mungkin kita di surga sibuk dengan pekerjaan. Di surga tidak sibuk dengan usaha. Di surga tidak ada lagi penderitaan. Di surga tidak ada lagi air mata. Di surga tidak ada lagi penderitaan ataupun sakit yang kita rasakan. Justru di surga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemuliaan Tuhan, ada perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan orang-orang percaya. Karena saya yakin orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti merasakan sukacita. Yang kedua, yang menjadi sumber sukacita surga adalah kehadiran Allah. Saudaraku, Pak, Ibu, mari rasakan kehadiran Tuhan dalam rumah tanggamu. Mari rasakan kehadiran Tuhan dalam usahamu. Mari rasakan kehadiran Tuhan dalam pekerjaanmu. Mari rasakan anak-anak muda kehadiran Tuhan dalam kuliahmu, dalam studimu. Apapun yang kau perbuat, jika kau perbuat itu Tuhan akan perhitungkan segala sesuatu yang kau kerjakan buat Tuhan. Saudaraku yang menyaksikan program ini, saya mengajak saudara, mari kita berlomba-lomba untuk terus mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Orang yang mempertahankan iman sampai kesudahannya, mereka akan dibangkitkan bersama-sama orang-orang percaya. Mereka akan dikumpulkan di Firdaus, dan kita akan diadili. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Saudaraku yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di tempat usaha, bahkan yang ada bersama dengan istri, suami, anak, ingat saudara bahwa imanmu menyelamatkanmu, imanmu membawa engkau masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Firman ini mengajar kita, menegur kita, masih ada Tuhan dalam hidup kita. Melalui program Yesus itu baik. Saya sebagai hamba Tuhan, pagi ini saya sangat bersukacita. Saya boleh melayani Tuhan dan membagikan firman Tuhan kepada saudara. Biarlah firman ini menguatkan kita. Firman ini memampukan kita melewati masalah. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, cobaan boleh ada, penyakit boleh ada. Tapi kalau kita percaya Yesus dalam hidup kita, semuanya beres
Dia selesaikan dengan sempurna dan kita tidak akan ditinggalkannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, yang kami berdoa buat saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan program ini. Tuhan jamah setiap mereka yang sakit. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kehidupan baru bagi mereka, supaya hidup mereka tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan, dan mereka boleh bersama-sama dengan Tuhan ketika mereka dipanggil. Mereka berjumpa dengan Allah. Hidup kami milik Kristus. Hidup kami adalah kepunyaan Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami dikuatkan, kami dimampukan, kami diberikan kesembuhan, kami diberikan jawaban dalam setiap masalah kami. Program Yesus itu baik, Tuhan. Biarlah memampukan kami semua yang menyaksikan program ini, sehingga melalui program ini nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus beserta dengan saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.